kita berdoa sampai kira-kira jam 6 sore. Waktu itu gelap gulita karena listrik mati total. Karena kan kebakaran di berbagai gereja, gereja Katolik, gereja GKI Veteran, di GKI Sion juga dibakar juga. Banyak gereja-gereja yang dibakar juga saat itu. Malam-malam ada masa yang teriak, satu lagi tuh, satu lagi K, satu lagi C. Oh, oke. Ayo, bakar. Masa masuk ke dalam rumah. Kalian posisinya masih dalam Posisi rumah? kami itu ada di lantai 2 dan kami turun ke bawah. Saya jalan ke bawah sama papi, sama mami, sama cici saya. Akhirnya saya mau berusaha untuk keluar dari pintu belakang. Iya. Dan ternyata pintu belakang karena kita sedang panik, kuncinya hilang. Waduh. Wah, di mana itu kunci? Gelap, iya. Melayani Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan, semampu aku akan lakukan yang terbaik. Karena kalau enggak, buat apa Tuhan selamatin saya waktu itu? Ya. Ada yang tahu nggak ini aku pegang apa nih? Benar, ini adalah Alkitab. Walaupun tentunya pada zaman sekarang di abad 21, Alkitab yang versi cetak seperti ini udah jarang banget untuk dibawa kemana-mana oleh kita orang-orang Kristen ya. Nah ternyata Alkitab ini bukan cuma sembarang Alkitab loh. Memang ini Alkitab bahasa Indonesia. Namun mungkin kalian juga bertanya, ini kenapa Alkitab kok di-display? Kenapa kok dekil banget, item-item banget gini? Ada konon yang berkata kalau Alkitab itu yang dimiliki oleh seseorang, Alkitabnya kotor dan dekil, dan bahkan ada catatan-catatan kayak gini, berarti menandakan bahwa hidup orang itu justru karakternya tidak dekil. Nah ini bukan cuma karakternya tidak dekil, tetapi ada mujizat yang terjadi di sini. Satu ketika di Tasikmalaya di tahun sekitar 1996, terjadi pembakaran. Keributan yang kemudian berimbas kepada beberapa etnis tertentu, dan kemudian gereja seperti biasa menjadi korban pembakaran daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan banyak rumah-rumah yang juga pada waktu itu terbakar. Rumahnya habis, tetapi kemudian si pemilik rumah menemukan bahwa ada satu-satunya barang yang tersisa, tidak lain, tidak bukan adalah Alkitab ini. Padahal rumahnya hangus, dan ini menunjukkan ada suatu kuasa yang dahsyat banget bahwa Alkitab ini yang seringkali kita sudah lupakan, ini bukan cuma firman Tuhan logos yang tertulis, tetapi ini membawa kehidupan dan bahkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Di Good News Program hari ini kita akan mengulas kisah kenapa kok Alkitab ini sampai ada di Good News Program, yaitu dengan si pemilik Alkitab yaitu Felix Gideon dari Tasikmalaya. Oke. Welcome bro. Shalom. Welcome, shalom, shalom. Puji Tuhan. Welcome to Good News Akhirnya Program. bisa bertemu dengan pastor kembali. Yes, saya kembalikan dulu ya ini kepada pemiliknya yang sah. Oke. Ya, kenalnya kita kan nggak kebetulan ya. Walaupun waktu kita kenalan itu di jalan kan kenalannya ya. Agak random ya. Agak random dan tanggal 26 Desember 2025. Nah, bisa ceritakan dulu perkenalan kita gimana nih? Kesannya dari bro dulu nih. Jadi tanggal 26 itu Desember itu memang ada kaitannya dengan yang akan saya ceritakan nanti. Oke. Bahwa ini juga kerusuhan waktu itu terjadi juga tanggal 26 Desember. Serius? Juga. Oh, iya. Serius. Wow. Dan juga waktu itu di Jakarta ngapain? Waktu itu saya lagi berlibur bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak. Dan waktu itu saya dengan anak saya yang paling besar bilang, Pak, kita pengen lihat nih di Bundaran HI katanya ada Natal bersama, Betul. Christmas Carol. Dan akhirnya saya memutuskan dengan anak saya yang paling besar untuk ke sana. Dan saya akhirnya dengan antusias mengikuti acara. Dan kebetulan saat itu bertemu dengan pastor. Dan luar biasa saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Setuju. Ya. Dan juga ketika itu saya bilang, Pastor, satu kali saya mau dong kesaksian di Good News. Boleh kamu DM saya? Dan akhirnya saya juga berkesempatan untuk DM. Dan Iya. saya yakin ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin izinkan. Semua waktunya Tuhan ya. Di mana kita bisa bersinggungan, bertemu dengan cara yang unik. Bagaimana mungkin di Jakarta itu ada
Festival of Light dan kemudian kita bisa menyanyikan lagu-lagu rohani Natal, untuk memuliakan Tuhan. penyembahan. Betul, pujian penyembahan, ada kutipan ayat firman Tuhan di tengah-tengah pusat kota Jakarta. Betul nggak? Iya, dan disitulah tim dari Anugerah sedang melayani dan Felix Gideon ada di tengah-tengah kerumunan Ada di orang depan. banyak itu ya. Paling VIP. depan. Rasanya Paling gimana depan. waktu itu? Wah, luar biasa. Konser di Bundaran Saya HI. benar-benar, biasanya saya pelayanan di depan jadi WL, hanya bertugas. Waktu itu saya benar-benar jadi jemaat, saya benar-benar bisa menikmati setiap pujian, dan saya dalam setiap pujian itu saya nangis, merasakan bahwa ketika lagu-lagu Natal dinyanyikan betapa Tuhan begitu baik, dan saya yakin inilah waktunya untuk Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya untuk Indonesia, khususnya Amin. untuk supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan di Mantap. Amin, Puji amin. Tuhan. Puji Tuhan. Welcome to Good News Program. Akhirnya pada waktunya Tuhan, Bro ada di sini. Dan saya pernah Ya. pernah berkata-kata waktu itu, pernah saya ngelihat Good News dan saya tahu saya punya beban bahwa saya harus menyatakan kemanapun saya pergi, saya akan beritakan bahwa Tuhan itu begitu baik, bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Ya. Dan biarlah menjadi satu kesaksian yang bisa menguatkan, meneguhkan kita semua. Pasti. Karena selalu ada kabar baik dari Tuhan Yesus Yes. Kristus. Ya, puji Tuhan. Ayo cerita yuk gimana sih kisahnya kok Alkitab ini Oke. bisa nggak kebakar Ya, dari jadi apa saya yang tadi cerita kita dulu. kenalkan itu? Kisah ini berawal di tahun 1996. Waktu itu adalah tanggal 26 Desember. Dan itu adalah satu hari setelah hari Natal. Pasti. Iya. Dan seharusnya kita sedang bersuka cita Natal. Dan akhirnya terjadilah kerusuhan. Waktu itu ada kerusuhan sebelumnya itu pertama kali di Situbondo. Oh, betul. Masih Betul. ingat tuh. Setelah Iya, itu iya, kerusuhan kedua, sebelum kerusuhan Jakarta itu terjadi kerusuhan di kota Tasikmalaya dan cukup besar. Dan saat itu ada permasalahan antara sekelompok masyarakat Ya. dengan sekelompok masyarakat dengan sekelompok instansi tertentu. Ya. Mengakibatkan terjadi perselisihan. Akibatnya terjadilah kericuhan. Mengakibatkan sampai rumah-rumah, toko-toko dibakar di kota Tasikmalaya. Waktu itu berumur berapa? Waktu itu saya kelas SMP kelas 1. Masih SMP remaja kelas 1. sekali ya? Masih sangat remaja. Cukup kecil ya? Masih kecil. SMP kelas 1. Dan waktu itu kejadian siang dapat kabar polisi teriak-teriak, toko tutup tokonya, ayo semuanya tutup. Ada apa ini? Wah, ternyata memang sudah ada sekelompok masyarakat yang anarkis untuk masuk ke kota. Dan waktu itu semua toko tutup dan akhirnya Ya. kami semua panik. Kebetulan cici saya lagi di gereja posisinya. Oke. Dan gereja yang dibakar mungkin yang pertama atau kedua itu adalah gereja saya. Apa namanya? Gereja GKI Veteran waktu itu. GKI di Jalan Di Sumatera. GKI Veteran. Waktu itu cici saya masih lagi latihan untuk perayaan Natal Wow. Komisi Remaja. Jadi waktu kondisi lagi menakutkan itu, akhirnya papa saya jalan kaki ke kota untuk jemput Jemput cici Cici. sampai ke rumah. Wow. Dan setelah cici pulang, ternyata dengar kabar bahwa gereja GKI Veteran waktu itu dibakar habis. Wow. Habis sekali dan artinya dibakar. Ya kenapa kok gereja dibakar ya? Maksudnya salahnya apa gitu? Saya juga tidak tahu dan tidak bisa berspekulasi apa yang terjadi. Apakah ini benar-benar murni gerakan masyarakat atau memang ada politisasi tertentu. Tetapi yang pasti memang saya yakin segala sesuatu ini terjadi seizin dengan Tuhan. Padahal tidak ada kaitannya dengan gereja pada waktu itu ya. Tidak ada, karena ini Konfliknya bukan konflik konflik personal. dengan gereja. Oh, Konflik dan bukan dengan pribadi. orang Kristen? Bukan. Oh, really? Bukan. Iya, iya. Oke. Terus what happened pada keluarganya Bro Felix? Akhirnya setelah itu kami berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah jagai kami, lindungi kami, dan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami harapkan. Waktu itu ketika kita ingin mendapatkan keselamatan supaya rumah kita terluput dari kerusuhan, betul. kita harus menuliskan satu identitas tertentu di depan rumah kita. Ya. Yang tentunya itu tidak kami lakukan karena tentunya itu adalah kalau kita lakukan itu sama dengan kita menyangkal Menyangkali. Tuhan.
Menyangkal kayak iman kita ya. Betul. nulisin ini bukan rumah orang Kristen gitu lah ya. Jadi di sana dituliskan bahwa kami ini saat itu bukan bagian. Gitu. Jadi pokoknya membuat kami harus menyangkal Tuhan, dan kami sepakat keluarga berkata, tidak, apapun yang terjadi, kita harus jujur dan kita yakin Tuhan akan tolong kita. I see. Ya, lalu apa yang terjadi? Lalu akhirnya siang-siang rumah dilempar oleh batu dengan massa yang sudah semakin banyak. Dan massa itu bukan hanya dari kota Tasikmalaya, tetapi dari kota-kota lain. Bahkan kereta api yang saya dengar dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu sengaja mereka membawa Berarti orang-orang kiriman. orang-orang kiriman yang massa yang datang dengan massa yang banyak, dengan ilmu-ilmu yang magic Ilmu hitam, ya. karena saya dengar juga pohon bisa diangkat sama satu orang. Serius, bro? Lampu stopan juga bisa diangkat sama 2 orang, Pohonnya 3 orang. berapa gede? Pohon besar juga bisa diangkat. Serius? Pohon kan kalau waktu itu di kota-kota masih ada pohon-pohon seperti itu bisa diangkat. Katanya bisa ngeluarin api dari mulutnya, ditiup juga bisa ngeluarin Jadi api. orang-orang kirimannya orang-orang Entahlah, itu juga saya karena tidak melihat langsung, tapi orang-orang tetangga yang melihat, mereka mempunyai kemampuan lebih. Oke. Wow. Lalu rumahnya diserbu, terus? Waktu itu siang aman. Kita berdoa sampai kira-kira jam 6 sore. Waktu itu gelap gulita karena listrik mati total. Dimatikan? Dimatikan di kota. Karena kan kebakaran di berbagai gereja. Gereja Katolik, gereja GKI Veteran, gereja saya yang sekarang ini di GKI Sion. Hari ini saya bergereja di GKI Sion juga dibakar juga. Habis juga? Habis juga, dan banyak gereja-gereja yang dibakar juga saat itu. Jadi akhirnya malam-malam karena lampu itu sudah mati, ya akhirnya ada masa yang teriak, satu lagi tuh, satu lagi Kak, satu lagi C. Oh, oke. Ayo bakar. Bakar. Jadi akhirnya masa masuk ke dalam rumah. Kalian posisinya masih dalam Posisi rumah? kami itu ada di lantai 2 dan kami turun ke bawah. Saya jalan ke bawah sama papi, sama mami, sama cici saya. Akhirnya saya mau berusaha untuk keluar dari pintu belakang. Ya. Nah ternyata pintu belakang karena kita sedang panik, kuncinya hilang. Waduh. Wah, di mana itu kunci? Gelap, iya. Nggak kepikir ya? Nggak kepikir simpen di mana, dan akhirnya papa saya bisa ngebuka kunci gembok yang ukurannya memang nggak terlalu besar, tapi bisa dibuka dengan tangan kosong. Wow. Dan saya tak yakin kalau papa saya sekarang sudah buka lagi nggak akan bisa. Oh. Pada waktu Karena itu bisa. waktu itu Tuhan kasih kekuatan bisa dibuka. Akhirnya singkat cerita kami bisa ke belakang rumah, dan rumah kami, belakang rumah kami itu adalah bendungan. Bendungannya gede banget. Bendungan di Tasik itu bendungan terbesarnya di Apa namanya? belakang rumah. Bendungan saya, bendungan Cimulu namanya. Cimulu, oke. Oke, itu kami jalan hanya sekitar 1,5 meter atau 2 meter. Dan itu kalau kami terperosok ke bawah, kami masuk ke dalam sungai dan jurang. Maksudnya bendungannya itu gede banget? Bendungannya ke bawah itu langsung ke bawah. Serius? Tuh, Wow. sungainya besar. Terus kemudian? Akhirnya kami merayap tanpa penerangan, kami merayap berempat, ingat sekali papi, cici, saya, mami di belakang. Merayap ke Berempat belakang, itu ya? berempat. Akhirnya kami diselamatkan di rumah tetangga. Karena kami juga hubungan dengan tetangga dekat, akhirnya diselamatkan. Ayo Neng, masuk ke rumah. Akhirnya dikasih baju, dikasih apa. Oh ya, jadi kalian nggak bawa apa-apa tuh? Dan nggak Ransel, bawa minuman, apa-apa. sepatu apa nggak? Nggak ada Jadi yang ini dibawa. sekitar jam berapa kejadiannya? Kejadiannya sekitar jam 7 malam. Berarti Keluar bawa baju di badan aja. Cuma ada yang nempel di badan saja. Hartanya adalah nyawa, baju yang nempel. Kami semua ke belakang lari dan diselamatkan oleh tetangga. berarti saya asumsikan itu udah selesai makan malam. Saya nggak ingat saya sudah makan atau belum karena waktu itu posisinya benar-benar Genting. crowded Kacau. sekali. Dan kemudian istilahnya kalau di rumah ya bajunya nyantai. Baju ya baju yang tipis-tipis, benar-benar baju celana pendek. baju tidur mungkin, atau baju yang benar-benar baju yang seadanya kita pakai di rumah. Nah, sebagai anak yang masih belia ya, kan relatif kecil ya. Berarti sekitar umur berapa tuh? 11 12 tahun 11 ya. tahun. Nah, itu kan pasti ada ketakutan ya. Ya. Bisa ekspresikan nggak, gambarkan. Si Felix ini sama cicik kamu ketakutannya kayak apa? Nangis kah? Teriak kah? Atau apa? Jelas sedih sekali karena
tanggal 26 Desember itu akhirnya rumah kami dibakar. Dan secara khusus untuk saya tanggal 27 Desember itu saya ulang tahun. Wow. Makanya ketika saya memberikan kesaksian di salah satu majalah Get Fresh, mungkin pernah Iya, tahu Get pernah Life, dengar, Get betul. Fresh. Saya juga bilang bahwa ini adalah kado ulang tahun dan plus kado Natal untuk saya. Yang terburuk kah? Yang terbaik. Justru saya menulisnya yang terbaik. Karena apa? Karena saya melihat bahwa Tuhan berkarya begitu luar biasa untuk keluarga kami. Dan kami mengalami segala sesuatunya, pemulihan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Wow. Luar biasa yang kami alami sehingga kami bisa mengalami seperti Ya, ini. ini loh Oke, uniknya ya. tunggu dulu bro, karena Iya, iya, orang terlalu mungkin cepat, nggak ngerti betul. gitu, jangan langsung pemulihan. Iya. Ini semalam setelah hari Natal, semalam sebelum ulang tahunmu, rumahmu dibakar, tapi bro melihatnya sebagai hadiah yang terindah. Terbaik, betul. Itu gimana? Kita nggak bisa menyelaminya. Coba ceritakan. Kalau kita bicara waktu itu mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Tetapi kita yakin, ibaratkan kita melihat kehidupan itu mungkin seperti kita naik mobil True. di malam hari. Kita hanya melihat cahaya semeter, 2 meter, 3 meter ke depan. Tapi kami yakin cahaya Tuhan selalu akan menolong kami. Sehingga ketika kami menuju sampai tujuannya kami akan mendapatkan berkat Tuhan yang Ya. bisa kami Masih ingat rasakan. nggak ekspresi ketakutan atau kegundahan Waktu merayap di belakang iya. itu. Sampai sekarang masih ingat. Bahkan saya terakhir ketika saya pernah melihat ada film dokumenter tentang Susi Susanti. Saya Yang ngelihat main badminton itu. pemain badminton. Terus? Kebetulan rumah Susi Susanti juga dibakar. Oh, dia orang Tasik juga ya? Orang Tasik, rumahnya Oh my tetangga God. sama saya. Jadi ketika saya lihat cuplikannya, istri saya kaget kenapa saya nangis sejadi-jadinya. Karena seperti itulah. Berarti Karena kejadian. rasa saya- traumanya kuat keluar kembali. Ketika saya lihat ada orang yang demo, kumpul orang itu masih ada rasa trauma waktu itu. Wow. Jadi kalau lihat ada kumpul-kumpul, ada suara yang seperti itu pasti ada sedikit trauma. Sampai sekarang ini. Sekarang enggak. Waktu kemarin di Indonesia ada kejadian keributan di bulan Agustus kemarin gimana? Tasik aman nggak? Puji Tuhan sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik karena mungkin sekarang ya lebih ya saya yakin Tuhan lebih Karena bisa waktu itu di menjaga. Jakarta genting sekali. Betul. Di mana-mana menakutkan. Dan juga memang kondisi-kondisi. politisasi Betul. atas isu SARA itu Ya. waktu itu masih sangat kental. Mungkin kalau sekarang dengan keterbukaan Lebih informasi, toleransi. Betul. keterbukaan komunikasi Lebih di media toleransi sosial, masyarakatnya. walaupun memang intoleran itu tetap ada, tetapi toleransi pun juga masih banyak orang yang berani untuk speak up, Iya. untuk Betul. mengatakan tentang keadilan dan kemanusiaan. Memang Indonesia udah beda ya, karena ketika ada suku-suku terutama etnis Tionghoa nih yang diserang, dicaci maki di sosial media, banyak orang mengatakan itu bukan musuh kita tuh koruptor. Musuh kita itu pejabat-pejabat negara yang tidak benar, yang korup, yang salah mengambil kebijakan. Itu musuh kita. Betul. Oke, kita flashback lagi ke 1996. Jadi malam itu tidur di mana kalian ketika rumah Akhirnya kalian saya dibakar? tinggal waktu itu di rumah di rumah tetangga. Akhirnya sehari 2 hari sampai kami akhirnya pindah ke rumah kakek saya. Saya tinggal sebentar di sana. Iya. Dan kebetulan di belakang rumah kami itu ada satu rumah kecil yang biasanya kami pakai untuk kandang anjing Oke. di belakang. Akhirnya kami bersihin rumah itu. Akhirnya kami mulai kehidupan di sana. Di kandang anjing itu. Di Rumah rumah kandang yang biasanya kami pakai untuk kandang anjing. Rumah kecil sekali dengan sama satu kamar. Dan kami akhirnya memulai kehidupan di sana dan justru disitulah titik awal baik kita merasakan bahwa Tuhan itu baik. Selama ini kami selalu berusaha memberikan ke orang lain, kita melawat ke orang lain, seringkali kita memberikan baju, memberikan apa. Mungkin di saat itu kami bisa merasakan bagaimana tangan-tangan orang-orang yang baik yang memperhatikan kami, memberikan baju, memberikan bantal, memberikan kasur, Wow. baju tidur. Karena tas benar-benar kalian sekolah. keluar nggak bawa apa-apa ya? Tidak bawa apa-apa. Rumah kalian gimana keesokan harinya ketika kalian balik ke sana? Rumah saya kebetulan waktu itu bukan berasal dari tembok yang Batu bata. coran. Jadi waktu itu rumah kami dari papan. Jadi kami itu kalau ngelihat rumah udah plong ke atas tuh langit. Jadi tidak tersisa hanya tembok pinggirnya saja rumah saja. Maksudnya rumah kayu gitu? Rumah kayu. Dari tengahnya itu
Lantai kedua pijakannya itu masih dari kayu waktu itu. Oh, tapi ada tembok Ada batanya ada temboknya. dong. Ada Terus kemudian? temboknya dan waktu itu ya kita lihat sudah plong ke atas, Habis. tidak ada apa-apa. Wow. Sampai beberapa hari kemudian saya bilang sama pegawai, coba tolong carilah barangkali ada barang yang tersisa karena satu buah sendok aja sangat berharga buat kami waktu Wow. itu. Karena kami benar-benar nggak punya yang bisa kami selamatkan. Akhirnya waktu itu pegawai bilang, Pak, ada apa kayaknya di depan? Di antara tumpukan kayu-kayu yang sudah terbakar, arang, ada kayak buku telepon. Kayak buku telepon. Wah, buku telepon penting karena kita juga kan waktu itu masih berdagang. Betul. Dan posisinya waktu itu juga kita harus menghubungi supplier. Bahwa kita Karena terjadi barangnya kan kerusuhan. terbakar Karena semua, barangnya kan? terbakar semua. Waduh. Akhirnya, ambil buku-buku, ambil. Dan ternyata betapa mengagetkannya, sang buku telepon yang dipikirkan oleh pegawai itu ternyata adalah Alkitab ini. Wow. Dia Di satu-satunya situ, yang nggak terbakar. Satu-satunya yang tidak terbakar, yang lain hancur, mesin jahit, segala macam yang berasal dari besi, semuanya rusak, hancur, tapi hanya satu yang disisakan Tuhan. Di situ kami mendapatkan peneguhan berkata bahwa bolehlah hartamu habis, tapi jangan sampai engkau menyangkal Tuhanmu. Jangan sampai engkau menyangkal imanmu. Sebab firmanmu ya dan amin. Amin. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan ini adalah segala suatu sumber mata air kehidupan Iya. Amin. kita. Jadi kita harus menjaga firman Tuhan ini dalam hati kita. Ini Alkitab siapa? Ini adalah Alkitab punya papa dan mama yang selalu dibawa pelayanan. Karena di sini ada Gideon S. Jalan Ciu nomor 1. Ini ada tanda tangan papa. Jadi ini Alkitab yang selalu dibawa. Bahkan di sini juga ada bekas khotbah papa Catatan dan khotbah. mama. Catatan khotbah. Catatan khotbah Boleh ini lihat, Bu. Nah, ini kelihatan banget ini ya. kelihatan Ujung-ujungnya apa? Terbakar. Terbakar. Oh, dan masih dan kalau bisa di zoom ini kelihatan sekali bahwa ini ada api yang membakar. Iya, sempat terjilat ya Tapi dia. terjilat api tapi tidak ada satupun yang melekuk ke dalam. Ini sesuatu yang di luar nalar. Kalau kita bicara. Sekarang kalau saya bawa korek api, saya tempel sedikit pasti ini akan kebakar ke dalam. Tapi ini tidak. Kenapa kok bisa? Karena Tuhan bilang bahwa satupun firman Tuhan tidak ada yang akan hancur. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita bahwa kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan. Posisinya ditaruh di mana Alkitab ini? Saya nggak jelas, pasti di lantai 2. Di atas, di kamar. Pasti. Dan mungkin di tumpukan-tumpukan lemari. Tapi yang pasti Lemarinya hancur. Berarti dia udah Hancur memang semua. tempatnya sekelilingnya kebakar ya. sudah terbakar semuanya dan memang ini. Tapi Ini itu, keren loh. Bagaimana Pembacaan 1 menjelaskannya? Korintus 14 ayat 1. Apakah saudara pernah mendaki gunung? Baiklah, saya akan mengisahkan pengalaman mendaki yang melelahkan, membahayakan sampai puncaknya. Saya mengajak saudara-saudara untuk membayangkan perjalanan mendaki itu. Oh, keren banget ini. Jadi ini Papa masih ada sampai Ilustrasi sekarang? khotbah. ada. Usia berapa Papa sekarang? Papa saya sekarang 73 tahun. 73 tahun, Mama? Namanya Gideon Sugiono. Om Gideon Sugiono. Ya. Oke, kalau Mama? Mama saya juga sekarang usia 70 tahun. 70 tahun. Masih sehat juga? Mama saya juga masih aktif sekali, luar biasa, masih nge-gym, Wow. masih dia instruktur senam juga. Oh, mantap. Papa saya juga olahragawan juga, papa saya juga ini adalah pendiri taekwondo di Kota Tasikmalaya. Lulusan taekwondo. Wah, sebagai hamba Tuhan, kalau zaman dulu memang sebelum zaman tablet PDA ataupun iPhone, ya ini Iya, cara memang kita catatan semua untuk khotbahnya mempersiapkan pakai kertas. khotbah gitu ya, pakai kertas. Wow, ini sesuatu yang sangat berharga banget. Dan Apa ini, enggak perlu dimuseumkan iya, ya ini ya? apa artinya bagi kalian anak-anaknya ketika sudah gede? Sekarang umur berapa? Saya 43, 43, kejadian itu waktu itu umur 11. 11. Berarti berapa tahun tuh? 32 tahun 32 yang lalu. tahun yang lalu. Kalau kembali kilas balik ngomong tentang hal ini, apa yang dirasakan sekarang ini? Saya selalu mensyukuri segala proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan saya dan saya yakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan pada kita. Keren. Amen. Aku kembalikan dulu ya. Ini berharga banget ini. Jangan sampai rusak gitu. Iya. Ya.
Nah, waktu itu berarti Gideon kecil, Felix Gideon ya. Nah, ketika melihat rumah pertama kali itu kamu nangis nggak? Pasti nangis. Waktu itu saya punya komputer baru dibeliin papa itu Ya. sekitar 3 bulan. Tipe apa tuh? Lagi menyenangkan sekali main komputer waktu itu. Dan ketika itu saya ingat komputer saya kebakar. Lagi senang-senangnya hampir tiap malam main Windows komputer. 95? Wah, Windows kapan tuh 95 mungkin Iya, ya. Windows 95. 95 yang masih DOS gitu yang pakai apa? Disket itu. Pakai ada Disk ya. modemnya. 3,5 floppy A itu ingat. US Robotics. Ya, masih zaman awal-awal ada komputer ya. Hancur ya? Hancur itu saya makanya ingat sekali. Oke, nah terus bagaimana untuk bisa memaknai kejadian ini dan move on, membangun kembali kehidupan itu kan nggak mudah dari kehancuran yang total seperti itu. Habis berarti ya semua yang dipunya. Ya, akhirnya kita memulai lagi usaha karena memang kita mempunyai modal utama untuk kehidupan adalah kita kejujuran, kerja keras. Akhirnya sama supplier juga tahu bahwa kondisinya kita terkena musibah. Kita memulai lagi, kita menyicil semuanya. Oh, kalian bayar semua inventory yang terbakar? Tentunya pasti dibayar. Semua tapi yang kan otomatis terbakar itu. betul. Tapi kan tentu bertahap karena kami kan juga betul-betul waktu itu habis total. Jadi ada keringanan-keringanan dan juga akhirnya kami bisa memulai lagi kehidupan. Banyak hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi. Salah satunya itu adalah waktu setelah kerusuhan, papa saya, ada seorang teman papa saya, namanya Om Ceni, waktu itu dengar bahwa papa saya ini kena kerusuhan. Ya. Dan akhirnya dia kumpulkan teman-teman yang seangkatan waktu itu, teman-teman SMA yang bisa dia hubungi dan akhirnya mengumpulkan sumbangan untuk papa saya. Oh, Betapa judolannya. mengagetkannya karena papa saya sendiri juga sudah lupa namanya. Yanto, Victor, yang mana? Yanto yang mana? Victor yang mana? Yohan yang mana? Kan tinggal Namanya ngecek di Instagramnya sudah harusnya. menjadi lupa. Iya, Sudah lupa teman-teman sekali karena kan sekolah ya. teman-teman sekolah yang sudah Makanya lama Lama sekali. nggak kan harusnya akhirnya- papa tinggal cek Instagram. Ya dulu kan belum ada IG. Ada. Mungkin dari itu buku kenangan tapi kan Kebakar. hangus. Iya. Zaman Dan dulu waktu belum itu nggak ada. Belum ada buku Belum kenangan. ada ya. Iya, terus. Oke, hanya datang ke kami, hanya memberikan sumbangan dan memang jumlahnya memang tidak bisa menutupi segala Kerugian. kerugian, tapi tentunya ini menjadi satu kekuatan bahwa Tuhan berkarya melalui orang-orang yang bahkan kita nggak bayangkan. Yang kedua, ada lagi yang lebih ekstrim. Kalau itu skalanya teman ya, masih masuk akal. Masuk akal. heeh. Ada seorang anak Tuhan di Belanda Oh, yang melalui mimpi ketika dia berdoa, dia harus datang ke Indonesia, dia harus datang ke sebuah pulau namanya Pulau Jawa, datang ke sebuah kota Tasikmalaya, kamu akan menjumpai penampakan foto gambar rumahnya itu adalah persis rumah saya. Serius. wow. Saat Dan ini orang Assignment- asing. Dan Tugasnya orang Sama sekali nggak kenal. Sama sekali tidak Spesifik kenal. itu. Wow. Sampai spesifik itu, akhirnya datanglah ke rumah, itu kejadiannya setelah sekitar 3 bulan, berapa bulan setelah kerusuhan. Amazing. Datang God. ke rumah, dia bilang dengan penerjemah, dia bilang saya mendapatkan mandat dari Tuhan untuk memberikan berkat untuk kamu. Uang ini memang tidak seberapa, hanya beberapa ratus dolar waktu itu. Wow. Tapi berarti sekali kan? Sangat berarti. Dia hanya Iya. bilang bahwa God is so good. Tuhan sangat-sangat baik dan mengasihi kalian. Amin. Akhirnya dia pulang ke Belanda hanya dengan satu misi untuk memberikan sesuatu kepada kami. Wow. Kalau dipikir, aduh kok begitu baiknya Tuhan dan Tuhan banyak memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai sekarang pun kehidupan kami bukan berarti kami tidak mengalami kesulitan, Ya. masalah, mungkin ditipu orang, atau kita dicegal oleh orang lain, tindakan-tindakan yang mungkin membuat kami tidak nyaman. Tetapi kami percaya bahwa melalui semua proses itu kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan sering sekali memberikan kejutan-kejutan yang menunjukkan bahwa Tuhan masih berotoritas atas Iya. hidup. Ngomong-ngomong dari tadi kita belum tanya. Kalian pada waktu itu papa mama berbisnis?
di bidang apa? Waktu itu kami juga, mama saya dulu di konveksi baju. Konveksi baju. Dan wah, juga kena papa api sudah habis tuh. jualan air juga waktu itu. Iya. Nah, melalui ini saya bisa diberkati Tuhan, usaha bisa berjalan dengan karyawan yang lebih dari 30 orang. Berarti Sekarang meneruskan bisnisnya papa sekarang. meneruskan bisnis yang Bisnis air itu. bisnis air ini, Iya. di distribusi air. Iya. Apa tertolong gara-gara air kali ya? Kayaknya Kalau enggak yang lah ya, konveksi mungkin. kan ya itu bahan-bahan gampang terbakar. Kalau yang air gimana? Ya kita nggak tahu. Maksudnya apapun yang terjadi Itu kan Alkitab apa kesiram air gitu? Enggak, kayaknya enggak. Karena itu Jelas juga tangan Tuhan bekerja ya, lah. tangan Tuhan bekerja. kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah Iya, tahu mungkin caranya Tuhan. Dan kalau kita bilang juga kenapa kok jatuhnya di dekat air? Itu kan juga mungkin juga kenapa. Kenapa kita yang juga lain nggak tahu. nggak survive? Kenapa Oh cuman ini? iya. Ya, Kalau saya cuman yakin karena segala air atau sesuatunya karena bahwa itu Tuhan kan- ingin tunjukkan bahwa bolehlah hartamu habis, tapi jangan sampai kau meninggalkan inti dasar kehidupan adalah firman Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan. Berarti kalian ini tinggal di rumah yang kebakar itu dulu Nah, akhirnya atau singkat apa? cerita kami memulai lagi kehidupan yang baru di rumah ini dibangun dengan lebih layak, akhirnya dengan pertolongan Tuhan kita mulai lagi bisnis lagi yang baru. Puji Tuhan, Cici juga waktu itu sampai bilang saya bilang aduh lebih baik udahlah aku mau anak cewek, aku mah nggak usah sekolah lagi aja, aku berhenti aja lah. Tapi puji Tuhan Cici juga bisa selesai sampai kuliah dan dia juga bisa mendapatkan nilai yang baik, cum laude. Wow. Lulusan tercepat, termuda, terbaik waktu itu. Cici saya berjuang Di mana? di STIEP, Sekolah Bandung, Sekolah Tinggi Ekonomi Bandung. Oke. Cici saya juga bisa menyelesaikan kuliahnya. Juga saya juga bisa kuliah di Bandung juga dengan kondisi yang lebih baik kondisinya. Kalau kita bilang tahun 1996, 98 itu kan kita tahu krisis moneter. Iya. Betul. Orang yang bisnisnya di atas pun bisa hancur. Betul. Iya. Tetapi itu kan rumusnya manusia. Yes. Tetapi kalau kita bicara rumusnya Tuhan, itu berbeda. Kami yakin kisah Ayub itu bukan sebuah kisah dongeng, tetapi kami mengalami. Kuncinya satu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan, betul. Dan kita percaya setiap anak-anak Tuhan pasti akan Tuhan tolong, sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Betul, Dia yang memberikan puji Tuhan. kekuatan bagi kita semua. Nah, perlu waktu berapa lama untuk rumah kalian akhirnya bisa dibangun ulang untuk bisa ditempati kembali di sana? Akhirnya setelah itu banyak tangan Tuhan juga menolong melalui teman-teman. Akhirnya kita Orang-orang yang dapat berbeda-beda. orang-orang yang Yang tadi berbeda-beda. diceritakan itu. Tuhan tolong, akhirnya kami bisa memulai rumah yang baru ini Ya. dibangun dengan lebih baik, dengan lebih baik sekali daripada yang dahulu. Yang sebelumnya bahkan, Yang sebelum terbakar. Bahkan gereja kami juga jauh lebih mewah, lebih megah daripada yang dibakar Luar sebelumnya. biasa ya. Memang Luar ini cara biasa. Tuhan yang kita nggak bisa mengerti. Bukan berarti kita harus dibakar dulu kan. Betul. Nah terus kemudian ini yang penting sekali. Kalian menjadi korban kerusuhan ini. Dan juga tanggung jawab daripada orang yang melakukan pasti tidak ada dong. Ya. Dan tidak tahu siapa yang melakukan kan. Nah bagaimana kalian punya hati terhadap orang-orang yang tipikal mereka ini? Kan pasti tahu dong kira-kira orang ini dari kelompok apa, golongan apa, model kayak apa, pasti tahu dong. Nah kalau melihat mereka, dendam nggak? Secara jujur, awal-awal saya merasa banyak kepahitan terhadap mereka. Tetapi ketika saya banyak belajar tentang Injil, ketika saya tahu bahwa saya juga adalah orang yang diampuni, saya mempunyai satu kacamata pengampunan, forgiveness. Dan saya harus mengatakan bahwa saya juga harus melihat dengan kacamata belas kasihan terhadap Papa mereka. pelatih karate kan? Papa pelatih taekwondo. Kalau one on one oke dong mestinya. One on two, one on three mungkin oke dong kalau pelatih taekwondo. Iya, harusnya. Terus pernah dipakai nggak ilmunya ini? Enggak, karena kita juga berlatih bela diri kan bukan untuk melawan orang, tapi untuk kita belajar untuk mawas diri. Justru semakin kita memiliki kemampuan, seharusnya kita lebih bisa mengontrol Iya, emosi. Bukan, justru yang kebanyakan orang-orang yang arogan adalah orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan. Iya. Kalau yang punya kemampuan justru harusnya dia bisa lebih Nah, mengontrol. biasanya papa berkata udahlah, udahlah. Nah, kalau yang waktu Felix masih muda gimana? Awas lu ya, awas lu ya. Mungkin karena posisi waktu itu saya masih belum terlalu Masih 11 masih SMP ya, 11, 12, 13 tahun. Jadi saya waktu itu
merasa trauma dan juga ada rasa kebencian, ada rasa amarah Marah. Iya. karena diperlakukan yang tidak adil. Tidak adil. Tetapi saya justru ketika saya mengenal Tuhan, inilah luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang mengajarkan bahwa terhadap orang siapapun itu kita harus belajar untuk mengampuni. Wow. Karena Tuhan juga mau mengampuni kita yang begitu. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya mendapatkan hukuman, tapi dia rela mau Betul. bentangkan tubuhnya disalib, dipaku, disiksa. Ini adalah Tuhan loh yang Betul. mau melakukannya untuk kita semua. Apalagi kita. Apalagi kita. Masa sih kita baru diperlakukan seperti itu aja kita tidak bisa mengampuni. Berarti Jadi, satu keluarga ini memutuskan untuk mengampuni. ya, kami harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita akan kehilangan berkat. Wow. Perlu waktu berapa lama itu sampai akhirnya bisa benar-benar ngelihat orang-orang model tipikal seperti ini nggak mangkel, nggak kegi, nggak naik darah gitu. Karena puji Tuhan kami juga adalah dari keluarga yang Kristen. Dan kami juga papa mama juga pelayanan juga. Jadi buat kami mungkin kami lebih percaya bahwa kuasa Tuhan akan. Biarlah keadilan itu adalah miliknya Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan bekerja. Jadi kami selalu fokus akan kebaikan Tuhan. Kami merasakan semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Prosesnya berapa lama? Ketika saya semakin lebih mengenal tentang Injil, itu titik Berarti balik. nggak langsung, oh saat ini aku melepaskan gitu nggak ya? Mungkin saya SMA, mungkin saya ketika saya lebih, setelah saya katekisasi, ketika saya dibaptis, saya tahu tentang hal ini, saya mungkin lebih bisa menerima bahwa I see. semuanya Berarti ini sekitar- adalah, semua Izin manusia Tuhan. itu pasti punya kecenderungan bisa menyakiti siapapun. Tapi kita juga harus punya keputusan bagaimana kita harus belajar untuk mengampuni, Iya. bagaimana kita harus memberkati, bahkan ekstrimnya di agama Kristen, di Alkitab dikatakan malah kita harus mendoakan Iya. orang yang betul. berbuat seperti ini. Betul. Bahkan sampai titik sekarang ini saya merasa mempunyai berasa belas kasihan terhadap mereka dan saya ingin memberitakan Injil bagi mereka. Makanya Puji Tuhan. salah satu passion saya dalam pelayanan saya adalah saya penginjilan. Wow. Jadi saya Iya. mempunyai misi untuk penginjilan. Saya sangat tertarik karena apa? Karena saya tahu seperti doanya Tuhan Yesus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang Apa yang mereka perbuat. lakukan ya. Berarti perlu waktu sekitar 3-4 tahun ya Ya, untuk akhirnya sampai benar-benar kita bisa bisa lepas untuk mengampuni dan yang tidak dendam yang lagi. menginspirasi saya tentunya adalah Injil Tuhan. Ketika Betul. Yesus mau mengampuni saya, Luar biasa. kenapa saya harus tidak mengampuni Mengampuni orang orang yang lain. bersalah pada kita? Saya rasa ini adalah yang membedakan kekristenan dengan yang lain ya. Iya. Karena di dalam hukum kasih itu kan Tuhan Yesus berkata, kamu udah pernah dengar bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian darah juga ganti darah. Tetapi yang Tuhan minta adalah untuk kita melepaskan pengampunan. Mengampuni itu susah loh. Yes. Ya, kita ngomongnya gini kan sebagai pembawa acara ini kan kami tidak mengalami langsung. Nggak mengalami kepahitannya, kesakitannya, tetapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam konteks apapun, termasuk pemirsa sekalian, apapun yang kamu alami pada saat ini, disakiti orang atau apapun juga, saya rasa kita semua harus memilih di suatu saat untuk, oke Tuhan, aku memutuskan untuk mengampuni. Gitu kali ya? Keputusan. Jadi mengampuni ini adalah forgiveness, forget, dan forcing. Saya ringkat. Forgiveness, mengampuni, forget, melupakan, forcing itu adalah dipaksa. Kalau menurut saya pengampunan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Karena Tuhan pernah berkata bahwa kalau kamu ingin diampuni, kamu harus mengampuni orang yang Betul. bersalah pada kita. Betul. Jadi keputusan mengampuni itu bukan satu pilihan. Menurut saya itu adalah satu keharusan, forcing. Jadi menurut saya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, rasanya Berarti yang rugi kita dong. ruginya kita sama dengan kita membawa sampah di dalam diri kita. Betul. Kita minum toksik. Coba kalau saya tidak mengampuni, saya akan terus aja minum racun. Yang rugi tubuh kita. Apakah orang yang menyakiti kita mendapatkan toksik itu? Tidak. Iya. Jadi
Di firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita harus mengampuni. Karena apa? Karena itu adalah toksik. Dan Tuhan Betul ingin sekali. supaya hidup kita, mengapa orang yang tidak mengampuni itu adalah orang yang rata-rata tidak diberkati Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan rata-rata adalah orang yang bisa mengampuni. Karena justru dari pengampunan itu justru kita membuang toksik, racun-racun di dalam tubuh Ya. kita. Di dalam hati kita, dalam hidup kita. Oke. Terus kalau sekarang kita lihat balik gitu ya. Maksudnya makna dari rumah terbakar ini sekarang ini apa dampaknya buat kehidupan Felix dan keluarga? Kenapa seorang Felix dan keluarga Gedeon saat itu tidak mati? Harusnya nggak bisa keluar dari pintu belakang. Bener ya? Harusnya Nggak ada kita kunci udah gembok terbakar ya? di dalam. Hah. Seharusnya saya jatuh ke dalam sungai. Karena kehidupan kita masih punya tugas. Ya. Tugas hidup kita adalah apa? Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa membaktikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang, Felix, layani Tuhan, kemana? Kerjakan. Aku akan selalu katakan, ku jawab, ya Mantap. Tuhan. Ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Kemarin hari Ku Minggu jawab saya ya, worship ya, leader di ya. gereja, saya nyanyi lagu itu dan saya bilang, saya kemanapun Tuhan untuk melayani Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan semampu aku akan lakukan yang terbaik. Karena kalau enggak, buat apa Tuhan selamatin saya waktu itu? Ya, berarti fokusnya bukan pada kehilangannya, Ya. tapi fokusnya pada bagaimana Tuhan menyelamatkan satu keluarga ini Ya. dari maut, dari kerugian yang lebih banyak gitu ya. Karena nggak Terkadang kita kehilangan seperti nyawa. melihat segala sesuatu gambar itu seperti puzzle. Puzzle itu seperti titik hitam. Apa ini? Tetapi justru tanpa titik hitam itu tidak akan melihat satu gambaran yang utuh. Dan kita harus yakin bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Itu rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus melihat segala sesuatu. Kalau mungkin sekarang di satu sisi fase kehidupan kita mengalami titik hitam yang kita nggak tahu. Ini apa sih Tuhan? Kok kenapa ini terjadi? Kita yakin bahwa ada warna-warna lain, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning yang akan dibentuk Tuhan menjadi satu gambaran. Ya. Tugas kita adalah mewarnai setiap puzzle kehidupan kita supaya ketika kita bersama Ya. nanti kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan akan berkata baik sekali pekerjaanmu. Amin. Betul. Dan Tuhan mengatakan ketika kita bertemu dengan Tuhan ada satu sukacita yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, Bro boleh cerita nggak tentang makna kota Tasikmalaya buat diri pribadimu ini? Kota Tasikmalaya itu kota yang sangat luar biasa buat saya karena saya tinggal dari kecil di sana. Ya. Sampai sekarang masih di Masih di Tasikmalaya. kota Tasikmalaya. Oke. Dan ya di situ tempat kami bertinggal dan bisa diberkati Tuhan. Buat saya ya ini kota ini yang sangat-sangat berkesan. Ya, kalau bagi orang luar kalau mau cerita tentang Tasikmalaya silakan. Tasikmalaya itu tempat kulinernya enak, makanannya aja? enak. Makanan apa? Orangnya baik-baik. Oh, gitu ya. Termasuk ada ranginang yang tadi saya bawakan. Thank you dibawain Tenggina. Ya, terus apa lagi? Pokoknya yang pasti kalau pemirsa Good News satu kali nanti mau datang ke Tasikmalaya bisa mencari saya. Iya. Ko Felix Ron 88 biasanya tahu. Waduh. Maaf ya ini jadi ada iklan. Iya, nggak apa-apa. Gue lihat sikap hatinya Felix ini juga bagus gitu ya. Karena mungkin ada orang yang kalau sudah disakiti di kota itu selamanya gue nggak mau nginjakin kaki di Tasikmalaya. Iya, Bisa apa kan? yang membuat Pindah gitu dirimu ya untuk kan. nggak pindah meninggalkan mengkibaskan lah. Dalam bahasa Alkitab kan Iya, ada tuh. mengkibaskan Kalau kamu debu. dari tolak, shake the dust, kibaskan dan aku pindah ke tempat lain. Iya. Justru disitulah saya harus menjadi berkat buat kota Tasikmalaya. Disitulah saya juga ikut kegiatan-kegiatan sosial bersama dengan Really? teman, Wow. dengan government juga saya sekarang dekat dengan pemerintah. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadikan hidup kita sebagai terang, menunjukkan identitas bahwa kita ini mempunyai kasih. Bagaimana orang bisa mencicipi kekristenan kalau kita sendiri tidak bisa
membuka diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Malah menjadi garam dan terang bagi Tasikmalaya gitu. Saya terus berusaha minta doanya supaya terus Puji Tuhan. bisa diperlengkapi untuk bisa menjadi berkat Puji bagi Tuhan. Andai banyak semua orang orang. Indonesia kayak gini ya gitu. Malah kabur ke luar negeri minta suaka, alasannya disakiti di negara Iya, sendiri pada waktu gitu itu kan udah apa namanya Apalagi tahun formula yang 98 pas nih, punya untuk mendapatkan kesempatan, suaka di ya. Amerika atau saya di Australia. disakiti di negeri Iya. saya sendiri gitu. Atau mungkin nggak ngerti waktu itu kali. Enggak, tetap saya cinta Indonesia. Iya, oke. Di luar sana kemungkinan saat ini ada orang yang mengalami persekusi. Nah, boleh nggak sampaikan sesuatu? Karena sebagai orang yang pernah mengalami persekusi secara langsung, dan saat ini kamu ada di sini posisi hari ini, saya rasa Felix adalah orang yang sangat tepat untuk ngomong sesuatu kepada orang-orang yang lagi mengalami kepahitan karena persekusi ini. Khususnya untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami persekusi, kondisi yang mungkin tidak mengenakan, kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, dan tentunya Tuhan pasti akan membukakan jalan untuk kita, jangan khawatir. Mungkin sekarang kita menangis, tetapi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mungkin dengan air mata, tetapi akan digantinya dengan sorak-sorai. Dan kita percaya kisah Ayub yang terjadi, saya alami. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian, para pemirsa Good News ini. Mungkin kondisi keadaan kita sekarang lagi sulit, ekonomi lagi sulit, tetapi itu ada rumus dunia. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, tentunya kesulitan itu akan kita bisa bersama-sama tanggung. Sebab Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan selalu akan menolong, menguatkan. Kuncinya satu, mau mengampuni, wajib mengampuni. Karena kita anak Tuhan, udah diampuni Tuhan, kita wajib, bukan pilihan mau atau enggak, tapi wajib kita mengampuni agar kita juga bisa diampuni oleh Tuhan. Amin. Mantap. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Thank Terima kasih you. untuk kehadirannya di Good News Program. Iya. Oke. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Puji Tuhan pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan. Puji Tuhan, berkat doa Pastor Daniel dan tim, suami saya dipercayakan masyarakat menjadi kepala desa. Wow, Saya selamat. juga mengalami kesembuhan yang luar biasa, terima kasih puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat buat Bapak yang sudah diangkat sebagai kepala desa dan buat Ibu yang sudah mengalami kesembuhan secara fisik. Kami berdoa biarlah hidup kalian semakin lagi dipakai oleh Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, mari kita lihat firman Tuhan ya. Di sini dikatakan Matius 10 ayat 38 sampai dengan 39, firman Tuhan ngomong gini nih. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi muridnya. Murid itu melakukan apa yang guru ajarkan. Guru itu memiliki suatu posisi yang sangat penting bagi kita, orang-orang Kristen. Ya, kalau seorang murid sekolah, gurunya buruk, maka hasil pencapaiannya juga tidak akan bagus. Tetapi kalau seorang murid sekolah, kemudian gurunya ini hebat, pandai, cekatan, kreatif, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. Nah, guru kita tentunya adalah firman Tuhan dalam sosok yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi muridnya. Nomor satu, kita itu harus menyangkal diri kita. Yang kedua, kita harus mengikut dia. Nah, di dalam menyangkal diri dan mengikuti dia ini adalah suatu progres ya. Suatu nggak langsung istilah terjadi selesai gitu ya. Tapi seumur hidup. Sesuatu yang sifatnya progresif. Mungkin hari ini kalian sudah bisa, kita sudah bisa. Tapi mungkin bulan depan kita gagal. Dan kita harus mulai lagi kembali. Nah, tetapi bersama dengan Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan musim-musim pencobaan atau persekusi-persekusi yang mungkin tidak mudah. Kita disakiti, kita ditipu,
kita kemudian mengalami hal-hal yang menyakitkan sekali. Nah, ini yang Tuhan minta pada saat itu, apakah kita akan menjadi serupa dengan Kristus atau dunia? Nah, ketika kita menjadi serupa dengan dunia, dengan tujuan kita supaya aman, selamat, rumah nggak dibakar, tadi dikatakan itu ya. Tetapi ternyata tidak ada pembelaan Tuhan karena kita berusaha membela diri kita sendiri. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ini adalah suatu fakta nih yang menyakitkan. Udah belajar untuk tidak menyangkal keselamatan atau menyangkal Kristus, rumahnya juga kebakar. Rugi dong gitu. Tahu gitu dicoba dong. Ditulis dengan atribut-atribut tertentu, tidak mengakui Kristus secara sesaat, kan Tuhan juga bisa mengampuni. Namun ini yang terjadi, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Kalaupun hari ini kita kehilangan rumah, kita kehilangan bahkan anggota badan kita kehilangan kekayaan, Tuhan sanggup kok untuk pulihkan. Dan yang terpenting adalah damai sejahtera Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami oleh setiap daripada pemirsa sekalian. Kalaupun ada masalah-masalah yang tidak mudah, pesan kami hari ini adalah jangan tinggalkan Tuhan. Amen. Karena apa? Masa depan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti ada. Amen. Kalau tidak di bumi ini, di surga kelak, di dalam kekekalan, Tuhan itu menantikan kita. Hidup cuma sementara, hari ini kita bisa mati, besok kita bertemu dengan Tuhan, dan kemudian kebahagiaan kekal itu adalah milik orang-orang yang mempertahankan imannya sampai dengan titik akhir nafas kehidupan kita. Be blessed. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini merupakan suatu pernyataan iman. Berkati keluarga dari Felix Gideon, papanya, mamanya, kakaknya, anak-anak mereka, semua apa yang mereka kerjakan, biarlah Engkau yang menghargai kedalaman iman mereka. Dan untuk kota Tasikmalaya, kami ucapkan shalom dan berkat Tuhan. Terjadi revival di sana. Ada banyak hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, bahkan mungkin saja ada pertumpahan darah. Setiap darah yang tertetes tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk kota Tasikmalaya. Kami ucapkan revival, kebangkitan rohani terjadi atas Tasikmalaya. Bahkan orang-orang yang pernah melakukan kerusuhan, pembakaran, pembunuhan, kiranya anak cucu mereka diampuni oleh Tuhan dan bahkan mereka akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Termasuk daerah-daerah yang terkena persekusi seluruh Indonesia. Engkau berikan kekuatan bagi anak-anak-Mu supaya iman mereka tidak goncang. Tetapi justru melalui adanya guncangan-guncangan ini, Tuhan, iman mereka semakin kokoh dan kami semua semakin mengandalkan Engkau. Terima berkat ini, pemulihan daripada segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan. Amin. Amin. Pemirsa, kalau Anda diberkati, jangan lupa share ulang supaya lebih banyak orang bisa menyimak percakapan kita hari ini dan belajar bersama-sama. Sampai jumpa di Good News yang berikutnya. God bless you. We bless you. Terima Thank kasih. you. Oke. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.